Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwaru ala qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil gharril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN 3 Cibadak, yang terhormat anak-anakku serta keluarga besar SMPN 3 Cibadak, alhamdulillah wa syukuru ala ni'amillah. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan tausiah duha yang bertepatan pada hari Selasa 20 Jumadits Tsani 1442 Hijriah atau 2 Februari 2021 Masehi. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini saya akan membawa tema tentang akhlak tercela. Hadirin rahimakumullah, akhlak itu adalah situasi hati yang mantap yang muncul ke permukaan dari individu muslim dengan refleks tanpa dipertimbangkan. Jika situasi hati ini menimbulkan amal perbuatan yang baik dan terpuji menurut akal dan agama, maka ia disebut dengan akhlak yang baik. Dan jika yang timbul darinya adalah amal perbuatan yang buruk, berarti situasi yang menjadi sumbernya adalah situasi hati atau akhlak yang buruk, maka disebut dengan akhlak yang buruk. Akhlak yang baik sudah kita bahas. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang akhlak tercela. Akhlak tercela itu terbagi dua, ada akhlak tercela yang terjadi pada diri sendiri dan akhlak tercela yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Jadi akhlak tercela bagi diri sendiri dan akhlak tercela bagi orang lain. Nah, akhlak tercela yang kita akan bahas ini ada 5 ya. Nah, kita singkat syimun taqi'u. Syimun taqi'u. Syirik, takabur, dengki, nya ujub. Nah, yang pertama adalah dengki. Apa itu dengki atau hasud? Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, mengatakan, ketahuilah bahwa tidak ada kedengkian atau hasad kecuali terhadap kenikmatan. Jika Allah memberikan kenikmatan pada saudaranya, maka ada 2 hal yang ada pada dirimu. Pertama, benci kepada seorang yang memperoleh nikmat dan berharap nikmat itu lenyap daripadanya. Keadaan ini disebut dengki. Batasan dengki adalah benci terhadap nikmat dan ingin melenyapkan dari orang yang mendapatkan karunia. Yang kedua, ia sendiri mengharapkan agar mendapat nikmat itu tanpa berusaha melenyapkan nikmat yang dimiliki orang lain. Jadi kalau bahasa singkatnya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Sifat pertama di atas tersebut adalah haram. Jadi hasud ini atau dengki ini hukumnya haram. Haram hukumnya dalam segala hal. Betapa ganasnya penyakit nafsiyah ini, penyakit diri ini menyerang manusia. Bisa kita lihat dalam berbagai hadis. Rasulullah bersabda, iyyakum mal hasada fa innal hasada yaqulul hasanati kama yaqulul
naru al-khatoba. Hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api yang melalap kayu bakar. Dan seterusnya ya. Bahkan dalam surat Ali Imran Allah berfirman, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Tadi teh SMS ya. Senang melihat orang sedih, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ali Imran 121. Yang kedua adalah ujub. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah meringkas definisi ujub adalah perasaan takjub terhadap diri sendiri hingga seolah-olah dirinya lah yang paling utama daripada yang lain. Padahal boleh jadi ia tidak dapat beramal sebagus amal saudaranya itu, dan boleh jadi saudaranya itu lebih warok dalam perkara haram dan lebih suci jiwanya ketimbang dirinya. Kalau bahasa singkatnya, ujub itu merasa dirinya yang paling berjasa. Lamun ti aya urang mata mal maju ya sakola teh. Nah itu termasuk ujub. Mun teu aya urang mah ya lembur teh moal maju. Nah, untung misalkan lagi belajar kelompok, untung ada saya. Nah, kalau nggak ada saya ini nggak beres. Nah itu tidak takjub itu kagum terhadap diri sendiri. Abu Wahab Al-Marwazi berkata, aku bertanya kepada Ibnu Mubarak, apakah kibar itu, sombong itu? Dia menjawab, jika engkau merendahkan orang lain, lalu aku bertanya tentang ujub. Maka dia menjawab, jika engkau memandang dirimu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Aku tidak tahu sesuatu yang lebih buruk bagi orang yang salat daripada ujub. Alhamdulillah abdi mah wengi teh salat tahajud 8 rakaat tambah witir, alhamdulillah rezeki teh jadi seueur, gampil masalah. Itu ujub ya, membicarakan kekaguman terhadap diri sendiri. Yang ketiga adalah takabur. Takabur ini bahasa kitanya adalah sombong, merasa berkelebihan dan kehebatan yang ada pada diri sendiri. Kemudian ditambah dengan sifat suka menghina dan merendahkan orang lain. Orang sombong memandang rendah manusia lain karena merasa mempunyai suatu kelebihan yang ada pada diri mereka. Sifat lo sombong ini adalah sifat iblis, sifat asli iblis. Orang yang terserang sifat sombong akan keras hatinya, tidak dapat mengikuti kata hati yang baik, karena rasa syukur di dalam hati tidak ada. Salah satu syarat diterimanya salat adalah orang yang tidak sombong kepada orang lain. Nah, ini dalilnya surat Al-A'raf 146, surat Al-Mu'min 60 dan seterusnya. Faktor-faktor penyebab sombong apa sih? Yang pertama, merasa yang berkuasa, paling kuat. Ini akhirnya dia sombong seperti Fir'aun kan. Nah, atau merasa paling berilmu, merasa paling pintar, nulain bodoh, itu merasa dia paling pintar. Yang ketiga, merasa amal ibadahnya paling bagus, paling khusyuk, paling hebat, paling yang lainnya. Yang keempat, merasa followernya paling banyak ya. Wah, apa namanya? Ya like-nya paling banyak kalau sekarang ya. Banyak pengikut setia di belakang, banyak pendukungnya, supporternya banyak. Nah itu mengakibatkan seorang menjadi sombong. Tuh lihat, banyak aku mah subscribe-nya atau apa namanya followernya. Yang berikutnya yang penyebab sombong adalah ketampanan, kecantikan ya. Merasa diri paling cantik, paling ganteng, akhirnya dia sombong, nulain petot gitu, merasa dirinya paling hebat. Kemudian yang berikutnya penyebab kesombongan adalah keturunan atau jabatan. Wah dia, aku keturunan ningrat, darah biru, kamu mah darahnya coklat, darahnya hijau, aku nih darah biru. Nah ini termasuk sifat
sombong. Nah, ini faktor-faktor yang menyebabkan kesombongan. Berikutnya, ria. Apa sih ria? Nah, ria ini penyakit akhlak tercela karena memperlihatkan perbuatan ibadah kepada orang lain agar dipuji. Oh, ya. Maksud lain adalah beribadah dengan niat karena Allah dan karena ingin dilihat orang lain. Nah, ria ini ada dua, ada ria dalam niat, ada ria dalam perbuatan. Dalam surat Al-Ma'un ya, ayat 7, ayat terakhir itu, alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Yura'una ingin dilihat, itu akan mendapatkan neraka wail. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah, neraka wail lah orang yang sholat. Loh, orang yang sholat kok masuk neraka? Bagaimana yang sholat yang alladzina hum yura'una, yang ingin dilihat orang lain. Nah, ini faktornya ya. Ingin memperlihatkan amalnya kepada orang lain. Sudah diketahui bahwa bahaya ria adalah sangat besar dan kita sebagai umat muslim sudah selayaknya untuk menghindari perbuatan ria tersebut. Dan antaranya dengan cara satu, mempersiapkan diri, mempersiapkan niat hanya karena Allah ya. Tidak menampakkan ibadah kecuali untuk memberi contoh dan di waktu orang banyak melakukannya. Ada sih beberapa perbuatan yang kelihatan ria padahal bukan ria. Contoh nomor satu, seseorang yang beramal dengan ikhlas namun mendapatkan pujian dari manusia tanpa ia kendaki. Jadi tanpa ia kendaki orang-orang pada memuji, itu nggak apa-apa, silahkan aja. Yang kedua, seseorang yang memperindah penampilan karena keindahan Islam. Dan lillahi ta'ala, bukan ingin disebut cantik ya. Menghias rumahnya, mengecat rumahnya dan lain sebagainya, dia karena ingin menyenangi keindahan. Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Kemudian yang ketiga, beramal karena memberikan teladan bagi orang lain, memberikan contoh, itu pun nggak apa-apa. Dan bukan termasuk ria pula bila ia semangat beramal ketika berada di tengah orang-orang yang lagi semangat beramal. Silakan, fastabiqul khairat. Kemudian yang berikutnya adalah syirik. Sifat syirik itu menyamakan selain Allah. Jadi ada sifat tercela berikutnya, ini yang syirik ini ada perkara selain Allah di dalam hati orang tersebut. Umumnya menyekutukan dalam uluhiyah Allah, yaitu hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, seperti berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah ya, seperti memalingkan sesuatu bentuk ibadah seperti menyembelih kurban, bernadar, berdoa dan sebagainya. Nah, ini orang jin sasajen di dia loba jurig, nyen kopinya itu syirik ya. Kemudian juga misalkan dia mendatangi dukun, dia lebih percaya kepada dukun daripada kepada Allah. Nah, ini syirik ya. Dan lain sebagainya. Beberapa hal tercela yang berpengaruh terhadap diri sendiri ini, satu, yang pertama putus asa. Putus asa, kata Ibnu Mas'ud, kebinasaan ada dua hal, putus asa dan ujub. Nah, ini termasuk orang yang binasa, putus asa. Jadi orang yang putus asa ini tidak mau berusaha dan tidak mau mencari lagi, tidak mau berusaha dan belajar lagi. Nah, itu putus asa. Yang kedua adalah berlebih-lebihan, israf ya. Berlebih-lebihan adalah melakukan sesuatu di luar batas ukuran. Dahar batur masak piring, maneh nama 2 piring, 3 piring, 4 piring ya. Orang lain ibadahnya biasa aja, 2 rakaat, dia 100 rakaat. Nah, sehingga kelelahan pingsan gitu ya. Kemudian orang lain dangdan biasa aja, dia mah dangdan berlebihan ya. Bajunya yang mewah-mewah. Nah, padahal masih banyak tetangganya yang belum bisa makan, belum bisa hidup layak dan lain sebagainya. Kemudian ghadab, pemarah.
Setik-setik ngambek, setik-setik ngambek.